Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Triwahyuni selaku dosen pengampu sitogenetika. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pre-implantation genetic diagnosis atau PGD. Next. Berikut nama kelompok kami yaitu ada Zainab dengan NIM 25, saya sendiri Reski Novita NIM 26, Fania Nur Ramadhani NIM 28, dan yang terakhir ada Helen Testa dengan NIM 29. Adapun jurnal yang terkait dengan judul Feasibility of Combining Short Tandem Lipids atau STRs, Haplotyping with Pre-Implantation Genetic Diagnosis PGD in Screening for Beta Thalassemia. Next. Yang pertama yaitu pengertian. Apa itu PGD? PGD atau Pre-Implantation Genetic Diagnosis adalah metode untuk mendeteksi kelainan genetik pada embrio sebelum ditanamkan ke dalam rahim ibu selama program bayi tabung atau IVF. Tujuannya adalah untuk memilih embrio yang tidak memiliki penyakit genetik tertentu. Dalam kasus ini adalah beta thalassemia agar bayi yang dilahirkan sehat. Next. Apa itu STR haplotyping? Merupakan teknik yang digunakan untuk menyusun pola pewarisan haplotipe berdasarkan STR. Dalam konteks PGD, STR digunakan untuk melacak mutasi beta thalassemia yang diturunkan dari orang tua ke anak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fania. Dipersilakan. Apa itu beta thalassemia? Beta thalassemia adalah penyakit kelainan darah turunan yang terjadi akibat mutasi pada gen HBB atau hemoglobin subunit beta. Penyakit ini menyebabkan tubuh tidak bisa memproduksi hemoglobin secara normal. Jenis mutasi dapat berasal dari mutasi CD17, CD41 atau 42 dan lainnya. Jika seorang anak mewarisi dua mutasi dari ibu dan ayah, maka dia akan mengalami beta thalassemia mayor yang berat dan membutuhkan transfusi darah seumur hidup. Selanjutnya, fungsi dan manfaat. Fungsi yang pertama, menyaring embrio dari mutasi genetik tertentu sebelum kehamilan dimulai. Manfaat yang pertama, menghindari kelahiran anak dengan penyakit genetik berat. Yang kedua, mengurangi risiko aborsi karena penyakit genetik baru diketahui setelah kehamilan. Yang ketiga, memberikan peluang lahirnya anak yang sehat. Yang ketiga, cara kerja PGD. Yang pertama, bayi tabung atau IVF, sperma dan sel dibuahi di laboratorium. Yang kedua, embrio yang tumbuh sampai hari kelima atau blastogista diambil beberapa selnya lewat prosedur biopsi. Yang ketiga, DNA dari sel itu diperiksa apakah membawa mutasi gen beta thalassemia dan apakah ada kelainan genetik yang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Helen. Untuk yang keempat, ada prosedur pengambilan sampel. Yang pertama ada praanalitik, yakni persiapan dan ekstraksi DNA dari sampel darah. Kumpulkan sampel darah tebi dari pasangan dan anggota keluarga tambahan. Yang berikutnya, simpan dalam tabung EDTA untuk mencegah koagulasi. Yang kedua, ada ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA dari sampel darah menggunakan QM DNA mini kit.
Dan selanjutnya lakukan ekstraksi DNA. Kemudian dari DNA tersebut simpan pada suhu minus 20 derajat Celcius hingga siap digunakan. Yang ketiga ada elektroforesis hemoglobin dan deteksi mutasi gen beta thalassemia. Yang pertama lakukan elektroforesis hemoglobin pada sampel darah untuk mengidentifikasi tipe hemoglobin. Dan yang berikutnya, yang kedua, yakni lakukan uji deteksi mutasi gen beta thalassemia untuk mendeteksi adanya mutasi beta globin. Next. Ada analisis STR atau short tandem repeat. Yang pertama, gunakan 6 penanda STR yang terkait erat dengan gen HBB, yakni 4 penanda hulu dan 2 penanda hilir. Kemudian, primer STR dapat diperoleh. Yang selanjutnya, lakukan PCR multiplex menggunakan Qiagen Multiplex PCR Kit 100. Lalu, siapkan campuran reaksi PCR sesuai prosedur. Yang pertama ada template DNA dari darah, kedua primer untuk 6 STR, yang ketiga master mix dari kit Qiagen, dan yang keempat ada air bebas nuklease. Dan yang selanjutnya, jalankan siklus PCR pada thermosealer sesuai prosedur multiplex. Yang kedua, ada pemrosesan hasil PCR. Ada dua, yakni yang pertama, pisahkan produk PCR dengan alat Applied Biosystem Bioanalyzer 3500 dan gunakan standar ukuran DNA yang sesuai untuk fragmentasi STR. Next. Yang ketiga ada analisis data STR, yakni analisis data hasil fragmentasi menggunakan perangkat lunak gene marker dan identifikasi dan catat panjang alel dari setiap STR untuk setiap individu. Yang kelima ada analisis sampel embrio PGD. Pertama, penerimaan sampel sel embrio hasil biopsi pada hari kelima dari pusat IVF. Kedua, lakukan amplifikasi genome amplification. Gunakan Qiagen Repligi Single Cell Kit. Kemudian, ikuti prosedur untuk amplifikasi DNA dari sel tunggal. Lakukan PCR multiplex terhadap DNA hasil genome amplification dari embrio yang sama seperti prosedur PCR multiplex untuk STR sebelumnya. Analisis hasil STR dengan perangkat lunak gene marker seperti prosedur analisis data STR sebelumnya. Kemudian analisis haplotip STR, bandingkan profil STR embrio dengan pasangan dan anggota keluarga. Dan yang terakhir, tentukan haplotip yang membawa alel mutan beta thalassemia untuk seleksi embrio bebas mutasi. Berikutnya akan dibacakan rekan saya yakni Zainab. Selanjutnya yaitu tahap pasca analitik, di mana gambar A yaitu visualisasi hasil PCR. Diagram menunjukkan hasil fragmentasi STR dari pasangan P1 dan P2, anak sebelumnya C15C1 dan 2 embrio C15E1 dan C15E2. Warna dan puncak menunjukkan ukuran alel STR yang dihasilkan dari PCR. Hasil ini divisualisasikan dengan software gen marker. Kemudian setiap puncak menandakan panjang fragmen STR yang digunakan untuk melacak dari siapa alel itu diwariskan, atau ayah dan ibu. Next. Kemudian gambar B merupakan diagram silsilah keluarga dan pewarisan mutasi, di mana ibu atau C15P2 membawa mutasi CD17 yang berwarna merah, ayah C15 yang membawa mutasi CD41 atau 42 yang berwarna biru, dan anak sebelumnya C15C1 yang mewarisi kedua mutasi merah dan biru yang artinya terkena B thalassemia mayor. Embrio hasil IVF ditandai
oleh HN1 sampai HN6. HN4 dan HN5 mewarisi mutasi dari salah satu orang tua masing-masing. Embrio lain tidak mewarisi mutasi penuh atau hanya pembawa atau normal. Next. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan typing dan whole genome amplification atau WGA terbukti efektif untuk menyaring embrio yang berisiko mewarisi beta thalassemia sebelum kehamilan terjadi. Penggunaan STR memungkinkan pelacakan mutasi secara tidak langsung melalui hubungan keluarga bahkan saat jenis mutasi spesifik tidak diketahui dengan pasti. Sedangkan WGA memastikan bahwa DNA embrio yang sangat sedikit tetap dapat diasekan pada Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan.